Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kehidupan sehari-hari telah menjadi jauh lebih nyaman, terutama dalam hal komunikasi, transportasi, dan bahkan sektor perkebunan serta pertanian. Namun di balik kemudahan ini tentu terdapat dampak yang berpotensi merusak lingkungan sekitar, baik melalui limbah yang dihasilkan maupun eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Di Indonesia, kasus-kasus pencemaran lingkungan telah mengejutkan masyarakat. Salah satu jenis pencemaran yang sangat mengkhawatirkan adalah pencemaran tanah. Menurut data dari Databox, tahun 2021, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kasus pencemaran tanah paling tinggi. Data ini mencatat bahwa dari 1.499 desa atau kelurahan, sebanyak 224 diantaranya mengalami pencemaran tanah. Sebagai manusia, kita tidak boleh berdiam diri dan membiarkan lingkungan terus tercemar. Oleh karena itu, kita perlu bersatu untuk mengatasi masalah ini. Namun sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai pencemaran tanah. Jadi, apa sih pencemaran tanah itu dan kenapa sangat berbahaya? Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah telah berubah sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat digunakan oleh masyarakat atau alam itu sendiri. Perubahan dalam karakteristik tanah alami ini bisa disebabkan oleh intervensi manusia atau oleh proses alamiah. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Terdapat 3 indikator yang bisa kita amati, yaitu yang pertama dari indikator fisik dapat kita amati warna tanah, tekstur tanah, dan kepadatan dari tanah tersebut. Kemudian dari indikator kimianya kita dapat mengetahui dari pH-nya, kandungan fosfor, nitrogen, logam berat, zat radioaktif, dan senyawa organik. Indikator biologi bisa diketahui dengan mengecek adanya cacing atau hewan lain dalam tanah tersebut. Seperti yang tadi disebutkan, alam ataupun manusia dapat mencemari tanah itu sendiri. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa jenis polutan yang dapat mencemari tanah itu sendiri. Jenis polutan yang pertama yaitu limbah cair yang dapat berasal dari bahan kimia. Kemudian limbah padat berasal dari potongan besi atau bahan sisa produksi. Limbah organik dari sampah organik. Limbah anorganik dari plastik dan sebagainya. Limbah pertanian dari pestisida. Limbah rumah tangga dari deterjen. Bencana alam, dan yang terakhir dari kebakaran hutan. Manusia biasanya menggunakan bahan kimia untuk mempercepat atau menghasilkan barang produksi. Bahan tersebut biasanya merupakan pestisida, bahan pengkatalis, bahan berbahaya beracun atau disebut B3, dan sebagainya. Sebagai produsen tentu saja akan menghasilkan sisa atau limbah yang dapat merugikan lingkungan sekitar dan juga produsen lainnya. Contoh kasusnya seperti pestisida yang digunakan dalam perkebunan atau pertanian yang bertujuan untuk membasmi hama. Walaupun tujuannya baik, namun sisa dari pestisida tersebut akan diserap oleh tanah dan akan mencemari air sungai atau perairan sekitar sehingga perikanan yang terdapat di hulu akan mati dan para nelayan tidak dapat memanfaatkannya. Kemudian sebagai konsumen juga dapat merugikan agen ekonomi lainnya karena pasti menghasilkan limbah domestik yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Contoh kasusnya, sampah domestik yang dikubur dalam tanah akan menurunkan kualitas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut tidak layak lagi digunakan dan juga tidak dapat lagi memproduksi apapun. Dampak dari pencemaran tersebut tentu saja sangat merugikan berbagai macam pihak, baik sebagai konsumen atau sebagai produsen. Sebagai konsumen, kesehatan diri akan terancam karena dapat terpapar logam berat dan wabah penyakit. Sebagai produsen, sumber daya yang digunakan akan menurun sehingga dapat menurunkan hasil produksi dan dapat menyebabkan ketidakefisienan ekonomi. Efisiensi ekonomi merupakan keseimbangan antara nilai produk dengan nilai dari input yang digunakan untuk memproduksinya. Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara willingness to pay dengan marginal cost produksi. Lingkungan dapat mengakibatkan perbedaan pada efisiensi ekonomi karena dianggap sebagai biaya eksternal yang dapat merugikan konsumen, namun menguntungkan produsen. Biaya eksternal ini merugikan konsumen karena biaya kerusakan atau kerugian ditanggung oleh konsumen itu sendiri, walaupun penyebabnya dari suatu produsen. Dapat dikatakan keberadaan biaya eksternal mengakibatkan pasar tidak mampu memproduksi jumlah output pada tingkat yang efisien secara sosial, atau dikatakan sebagai market failure. Oleh karenanya, perlu adanya kebijakan publik untuk mendorong efisiensi ekonomi dan dapat memanfaatkan eksternalitas dengan baik. Dengan adanya suatu kebijakan, pencemaran tanah dapat ditanggulangi karena akan adanya suatu perusahaan yang hanya fokus dalam menanggulangi limbah hasil produksi.
Kebijakan lainnya yang dapat diterapkan yaitu memberikan penghargaan kepada suatu perusahaan karena memproduksi barang secara ramah lingkungan. Hal ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 1995 dengan nama PROPER, yaitu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Suatu perusahaan akan diberikan peringkat emas jika taat dalam pengendalian pencemaran dan akan diberikan peringkat hitam jika tidak taat dalam pengendalian pencemaran dan akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Pengendalian pencemaran tanah ini tentu saja akan memerlukan biaya yang sebenarnya biaya tersebut dapat digunakan untuk keuntungan lainnya. Biaya yang diperlukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan melalui pengurangan konsentrasi ambien disebut dengan abatement cost. Semakin banyak pengurangan limbahnya maka semakin besar juga biaya yang diperlukannya. Suatu perusahaan juga akan rugi jika dia menghasilkan banyak polusi terhadap lingkungan yang disebut dengan damage function. Semakin banyak perusahaan tersebut menghasilkan polusi maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan terhadap kerusakan tersebut. Dengan adanya tingkat pencemaran yang efisien yaitu ketika nilai marginal damage sama dengan marginal abatement cost sehingga memperoleh biaya yang sesuai dan tidak merugikan perusahaan tersebut. Dengan menerapkan equimarginal principle, perusahaan dapat mengurangi polusi secara maksimum dan hanya memerlukan biaya yang minimum. Oleh karena itu, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lingkungan sekitar harus dijaga dan harus ada pengendalian limbah baik sebagai konsumen atau produsen. Untuk mengurangi polusi, kita dapat menggunakan prinsip 4R yaitu reduce dengan cara meminimalisir penggunaan material, reuse dengan cara penggunaan kembali material yang masih layak, recycle dengan cara mendaur ulang material yang dapat didaur ulang, dan replace dengan cara mengganti barang yang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama. Untuk mengatasi pencemaran tanah juga dapat dilakukan remediasi yaitu pembersihan terhadap permukaan tanah yang telah tercemar limbah, dan bioremediasi yaitu membersihkan tanah dengan bantuan mikroorganisme agar dapat mendegradasi zat pencemar. Biaya yang diperlukan untuk mengatasi limbah dapat dikatakan lebih mahal jika dibandingkan dengan bahan bakunya itu sendiri. Oleh karenanya, agar tidak merugikan berbagai pihak dan agar memperoleh keuntungan yang maksimal dari berbagai pihak, ayo kita jaga lingkungan sekitar kita dan minimalisir kerusakan terhadap lingkungan. Ingat selalu, merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan esok yang lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.